Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya semata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makhluk yaitu alam semesta ini, alam jagat raya ini, dari yang besar yang dapat dilihat oleh mata hinggalah yang tak dapat dilihat oleh mata kita, seperti molekul-molekul maupun virus-virus yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop, ataupun mungkin ada yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop lagi. Inilah kebesaran dan kekuasaan Allah menciptakan alam semesta ini. Kemudian dari yang diciptakannya ini, makhluknya ini, ada yang mengandung kebaikan bagi manusia, namun juga ada yang mengandung mudarat jika disalahgunakan atau kita gunakan atau kita jadikan bahan makanan misalnya. Inilah yang menjadi mudarat tersebut. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah melarang memakan barang-barang yang haram, yang dilarang. Tujuannya tak lain adalah menjaga kehidupan manusia agar tidak terjebak kepada kemudaratan, kehancuran yang menyebabkan mungkin penyakit. Inilah yang dimaksud Allah SWT melarang daripada memakan makanan yang haram tersebut. Jika dihitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, cukuplah, tak dapat dihitung lagi, sehingga berkumpul semua manusia di alam jagat raya ini untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan dapatlah menghitungnya. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kita sebagai hamba Allah disuruh untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, merealisasikan rasa syukur itu yaitu diantaranya dengan berbuat baik, beramal soleh, meninggalkan perbuatan buruk untuk diri sendiri, menjaga lisan dari berbicara yang mengandung kejahatan, mengandung kerusakan. Itu salah satu realisasi bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat manakah yang telah kamu dustakan, kata Allah. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang engkau dustai. Hadirin pemirsa dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun, sakit, sehat,
dalam kondisi pahit, dalam kondisi bahagia, senang, rasa syukur itu insya Allah tidak akan hilang daripada diri kita. Firman Allah kemudian dalam Al-Quran kembali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadran. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, menjalankan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah-arah yang tidak terduga, atau dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat 2-3. Maksud daripada ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan bagi kita, kemudahan tanpa disangka-sangka, jika kita senantiasa selalu menolong agama Allah ini. Kemudian juga pemirsa hadirin, pemirsa rahimakumullah, tanamkan sikap sabar pada diri kita. Menanamkan sikap sabar pada diri ini adalah seruan daripada ajaran Islam. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sabru yu'ayyinu fi kulli amalin. Sabaran itu menolong setiap apa yang kita kerjakan. Banyak kita saksikan dan mungkin kita merasakan pada kita bagaimana sebuah aktivitas yang tergesa-gesa, yang tergopoh-gopoh, akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin kurang sempurna, ataupun mungkin perbuatan atau sesuatu yang akan kita buat tersebut akan menjadi gagal. Oleh apa? Oleh karena sifat tergesa-gesa atau tergopoh-gopoh tersebut. Dan ini akan menimbulkan kerugian bagi usaha yang kita kerjakan, bagi perusahaan, bagi orang lain, mungkin juga yang menanamkan investasinya kepada pekerjaan-pekerjaan tersebut, apakah di kantor, di pabrik, di laut, di darat, ataupun dimanapun pekerjaan tersebut berada. Untuk itu kesabaran diperlukan dalam menentukan sebuah pekerjaan tersebut, dalam melaksanakan tugas tersebut. Seorang pilot atau seorang supir hendaklah ia tenang dalam menjalankan mobilnya atau pesawatnya ketika dia mengendarainya atau menakodainya. Seorang pilot kapal juga dalam keadaan situasi yang genting, dia berusaha untuk tenang. Namun jika tergopoh-gopoh, maka bukannya keselamatan akhirnya yang akan didapat, tetapi mungkin juga sebaliknya, kecelakaanlah yang dia dapat. Mudah-mudahan ketenangan tersebut dapat menolong setiap amal ibadah kita. Namun yang namanya ajal, yang namanya musibah itu tidak dapat kita ketahui, karena musibah tersebut adalah menjadi asbab terkadang kepada setiap kemalangan atau musibah, ataupun setiap ajal yang menjemput manusia, baik di pesawat, baik di darat, di laut, di udara. Hadirin, kemudian selanjutnya kita dituntut juga untuk diseru Allah meraih ketenangan dunia akhirat. Allah berfirman dalam sebuah suratnya lagi dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij ayat 19-22, yang artinya sesungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kemudian apabila ia mendapat kebaikan,
ia amat kikir. Kemudian kehidupan manusia menuju kematian yaumil akhir kelak juga diraih dengan ketenangan. Allah SWT menerangkan bahwa seorang yang wafat atau ketika kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala hanyalah dalam keadaan tenang, sebagaimana firman-Nya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli jannatan. Wahai diri yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan-Nya, maka masuklah ke dalam surgaku, dalam golonganku, maka masuklah dalam surgaku. Amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini, solat yang kita lakukan dengan khusyuk dan tenang, rakaat demi rakaat, kemudian mulai dari kita berhadas besar hadas kecil, semua kita lakukan dengan sabar, dengan tenang, dengan tidak tergopoh-gopoh, sehingga kesempurnaan akan diraih daripada amal ibadah tersebut. Bukan hanya ibadah itu saja, ibadah amaliyah, hubungan dengan manusia pun mestilah kita jaga. Lisan kita mestilah kita jaga agar tidak mudah atau terprovokasi berbicara yang tidak sewajarnya, yang dapat menjatuhkan orang lain. Tambah banyak saat demi kepentingan politik, demi kepentingan sesuatu, kadang-kadang manusia kita berbicara seenaknya sehingga orang lain menjadi tersinggung, sehingga orang lain direndahkan. Inilah yang mesti kita jaga daripada lisan kita. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba muslim tentunya, kembali memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai kekuatan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, hingga kita menuju yaumil akhirat kelak dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mutmainnah. Demikianlah tausiah singkat bagi motivasi kehidupan kita dari hamba Allah yang dhaif dan kurang ini. Saya pribadi Burhanuddin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan, kurang pada tempatnya, karena masih banyak di negeri ini pembicara-pembicara atau ustadz-ustadz atau yang mungkin lebih baik, lebih berprofesi yang lebih bagus. Namun saya mencoba untuk menyumbangkan bakat dan kemampuan saya sesuai dengan kapasitas saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya, bagi jemaah Persatuan Wirid juga khususnya, bagi kaum muslimat yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.